masih bersama kami dalam program Bang Haji, tadi kan Anda menyampaikan kalau jadi presiden, akhirnya misalnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebetulnya Bang Haji punya tokoh idola siapa sih sampai terpikir kalau mau jadi presiden atau kalau sudah jadi presiden maka inspirasinya datang dari si tokoh ini? Idola saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang akan saya terapkan yaitu pola Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Mari dibawa detail. Jadi Indonesia akan dijadikan seperti apa kalau Abang menjadi presiden? Sekarang sudah ada peletakan program-program dari presiden sekarang gitu ya. Apa yang kira-kira akan baru di programnya Abang sebagai presiden? Sisi kesehatan misalnya. Oke, saya rasa siapapun presiden, pertama dia harus mereview RKP pemerintah yang sebelumnya. Ya. Nah nanti di sana apa yang harus di follow up, apa yang harus dikoreksi dan sebagainya seperti itu. Nah saya lihat RKP pemerintah SBY sangat bagus sih. Misalnya program-program ekonominya, jadi pro growth, pro poor, pro environment itu semuanya sangat lengkap dan bagus sekali. Nah cuman pada tataran implementasi saya melihat kita masih membutuhkan etos kerja yang keras gitu ya. Seperti contoh misalnya kita sampai sekarang ini masih mengimport bahan pangan ya. Sampai kepada garam sekalipun. Jadi mau diapain di era Bang Haji? Ini masalah etos kerja saya rasa. Kita harus menggebrak etos kerja masyarakat ya. Banyak cara misalnya dengan katakanlah memberikan insentif kepada mereka, ya, memberikan penyemangat. Ada sistem reward and punishment gitu. Bagi yang berhasil kita harus bisa memberikan rewards dan bagi yang menyimpang harus memberikan punishment seperti itu. Kalau konsep saya rasa sudah cukup bagus dan bagus saya rasa. Jadi artinya di sisi tawaran program nggak ada yang baru dari Bang Haji gitu ya? Dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY? Ya, pasti ada. Cuman itu kan nanti ketika visi dan misi ketika resmi jadi pres gitu ya. Nanti karena memang belum dipikirkan atau karena memang belum tahu apa yang dipikirkan? Sudah. Punya think tank, punya tim ahli kah Bang Haji dari sekarang? Think tank kita di era modernnya sangat banyak sekali. Sangat banyak think tank kita. Anda cukup punya gitu. Jadi think tanknya dari mana Bang? Kenapa? Think tanknya udah ada belum? Tim 11 kah, tim 9 kah, tim 7 atau tim berapa? Ada? Ya pastilah, pasti ada. Timnya berapa orang Bang? Kenapa? Timnya berapa orang? Nggak perlu saya kasih tahu sekarang. Oh, oke. Mungkin timnya jutaan gitu fansnya. Oke, saya lihat, oh ini nih ada yang angkat tangan. Ada Iin sama Up dulu, Up. Kenapa Up? Begini Bang Haji, saya mau interupsi tapi yang nanya Iin aja. Bang Haji, Iin kan penyanyi dangdut ya. Iin teh cuman penasaran aja nasib penyanyi dangdut yang ada di Pantura gimana kalau Bang Haji jadi presiden. Masih boleh goyang heboh nggak? Boleh atuh? Kalau itu nggak usah nunggu jadi presiden ya. Sekarang KPI pun telah menertibkan namanya penampilan erotis, tidak mendidik. Anda lihat dampak erotisme. Sekarang anak-anak SMA bisa melakukan seks bebas di kelas seperti itu. Ini kan dampak daripada pembiaran terhadap erotisme. Saya rasa nggak perlu jadi presiden sekarang pun. Saya akan tetap menyuarakan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, terutama dalam musik dangdut. Oke, kalau misalnya tadi kan Abang menyampaikan baru sekilas gitu ya soal program-program. Tadi baru sekilas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mau dibawa berapa persen Bang kalau di eranya Abang? Kenapa? Pertumbuhan ekonomi akan dibawa berapa persen di era Abang? Iya, artinya kalau sekarang ini kan 6,5 sekian. Kita pertumbuhan terbaik kedua setelah Cina gitu kan. Ya tentunya upaya semua negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebaiknya. Namun itu pun kita harus menyadari bahwa kita punya 3 komponen ekonomi yang sangat kuat sebetulnya. Pertama, natural resources yang sangat melimpah. Kedua, domestic market yang sangat luas. Ketiga, direct foreign investment yang sangat besar. Ya. Nah ini tinggal bagaimana kita mengelola potensi-potensi ini. Bang Haji setahun lalu sama sekarang berubah. Kelihatannya udah benar-benar nyiapin diri lebih banyak baca, belajar memang sengaja ya Bang ya? Harus siap. Kalau kita mencalonkan tapi nggak siap kan ini konyol namanya. Jadi Abang nggak mau konyol? Tidaklah, ini amanat. Oke,
mau ke Mas Mucli lagi, silakan. Ini pembicaraan saya kira semakin menarik ya. Ada hal yang menggelitik dan membuat saya itu tidak berhenti berkelana. Saya ingin menanyakan ke Bang Haji nih, aspek yang paling penting saya kira selain ekonomi dan pertumbuhannya, ini pilar yang sangat saya lihat, yang sangat muncul di permukaan sekarang adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Mustahil ekonomi dan pertumbuhannya itu bisa kita capai tanpa adanya pendidikan yang mumpuni. Kemudian juga tidak dirusak oleh program-program televisi dan juga dalam tanda kutip tadi panggung-panggung hiburan yang erotis dan lain-lain. Nah, bagaimana Bang Haji menyikapi masalah pendidikan dan kesehatan di masyarakat kita ini? Ini kali ini serius tumben ya Ini Mas serius. Mucli. Oh serius ini ya? Saya kadang-kadang serius, kadang-kadang Peter Pan. Silakan. Peter Pan udah nggak ada jadi Makanya dua-duanya udah bubar itu. Oh iya. Silakan. Oke, saya rasa sistem pendidikan kita harus balance ya, antara sains and teknologi dan religion di sisi lain. Karena ada janji dari Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi sains and teknologi di kepala, iman dan takwa tidak ada. Dan ini dibenarkan oleh tokoh teknologi kita, yaitu Albert Einstein. Beliau mengatakan science without religion is blind, religion without science is lame. Nah itulah saya rasa sistem pendidikan yang harus kita terapkan di Indonesia. Keseimbangan antara spiritualism dan science and technology. Sederhana deh. Bang Haji setuju nggak dengan ujian nasional UN? Setuju. Setuju. Bang Roma, saya mendoakan, saya fans Anda, saya mendoakan Anda menjadi presiden di tahun 2014 dan tetap menjaga Indonesia. Tapi saya ingin memberikan agar sedikit realistis saja. Saya dari SSSG dan Pedoman Research Consulting, kami melakukan riset 24 Juli 2013 dan sampai 12 September 2013. Sayangnya ketika kita tanya mengenai nama yang akan dipilih pada tahun 2014, nama Anda tidak ada. Nama Jokowi mendapatkan 25,48 pada Juli 2013 dan pada September 45,8%. Mahfud MD bahkan mendapatkan 5,8%. Saya ingin mengkoreksi ketika Anda mengatakan popularitas penting, Mega popularitasnya di atas 90%, tapi Anda tahu berapa elektabilitas Mega? Mega hanya mendapatkan 1,8%. Jadi tidak ada korelasi antara popularitas dengan elektabilitas. Tetapi saya tetap berdoa Anda bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan popularitas ini? Terima kasih Bang Fajrul, silakan. Dan elektabilitas ini. Banyak fans di daerah, termasuk Fahmi Tamami, Forsa. Forsa itu fans of Roma Insoneta. Ya, dari teman-teman PAMI juga mengatakan mereka sering didatangi lembaga survei. Ya. Dan dia suruh pilih nama-nama ini. Mereka tanya, lo nama Roma Irama mana? Oh maaf, itu tidak tercatat gitu kan. Ini kita sesuai dengan pesanan aja. Jadi nama Roma nggak ada. Nah ini realitas yang saya terima dari teman-teman. Jadi saya rasa lembaga survei, saya tidak mengapakan lembaga survei ya. Tapi seperti kemarin lembaga survei di Jakarta mengenai Jokowi dan Foke. Itu kan lembaga survei sangat memihak kepada Foke, jauh di atas Jokowi. Tapi yang terjadi apa? Sebaliknya ya? Sebaliknya, Jokowi jadi pemenang, bukan Foke. Tapi lembaga survei kami mengatakan bahwa Jokowi masuk ke 2 putaran dan akan menang tipis di putaran tetapi yang pasti ada seperti itu ya. Oke, betul. Jadi gini, tapi itu. sebetulnya dalam survei biasanya ada pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaannya bukan disodorkan nama, tapi ditanya, kira-kira kalau mau milih presiden siapa yang terpikir? Jadi boleh mengatakan secara bebas. Iya, sebetulnya Bang Haji tetap tidak percaya survei artinya sampai saat ini. Selama angka Anda belum bagus, Anda nggak percaya survei gitu? Enggak sepenuhnya. Tapi ada lembaga-lembaga survei yang terus terang saja ya, tergantung siapa yang bayar. Karena Bang Haji pernah bayar survei nggak, lembaga survei nggak? Saya nggak punya uang untuk bayar survei. Oh, nggak punya uang ya? Jadi Nggak Raja punya Dangdut. uang untuk bayar survei, nggak punya uang. Ya. Karena itu, jadi misalnya lembaga survei A, tiba-tiba si A yang tinggi, lembaga survei B, si B yang tinggi gitu kan. Saya rasa seperti itu. Tanpa melecehkan lembaga survei. Tidak semua lembaga survei seperti itu, tidak semua ya. Jadi banyak juga lembaga survei yang fair gitu.
Mari kita berandai-andai lagi. Kalau ternyata PKB didoakan sama semua lolos parliamentary threshold atau suaranya 20% gitu ya, bisa mencapreskan sendiri, nggak usah koalisi. Tapi ternyata di ujung perjalanan PKB menyatakan bahwa capresnya bukan Rhoma Irama. Apa yang akan Anda katakan pada Muhaimin Iskandar? Buat saya nothing tulus ya. Apapun yang terjadi itu keputusan Allah. Jangankan peristiwa politik. Sebuah daun kering tidak akan jatuh ke bumi tanpa izin Allah. Gitu. Jadi nggak ada dendam sama Saya Pak Muhaimin? Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Saya akan menerima apa adanya. Nggak rugi, udah keluar uang banyak? Nah, tidak keluar uang. Saya tidak pernah keluar uang loh, jangan salah. Sampai sekarang nggak keluar uang? Sampai sekarang tidak keluar uang. Keliling daerah nggak keluar uang? Bahkan saya dapat uang. Nah itu berapa berarti dapat uangnya? Nah, jadi gini, itu para penggemar di daerah itu mengundang saya. Dia memberikan saya ongkos tiket, ongkos akomodasi, bahkan saya diberi sangu pulang. Mereka yang mensosialisasikan itu, mereka yang mengumumkan ini capres kita segala, mereka bikin tablik akbar. Seperti itu daerah-daerah, mereka yang membuat posko-posko capres tanpa perintah dari saya, tanpa uang dari saya. Itu inisiatif mereka, dana mereka sendiri, bahkan saya diberi ongkos pesawat, diberi ongkos hotel, bahkan pulang diberi sangu. Itu yang terjadi. Jadi intinya Anda tidak akan kecewa pada PKB kalau capresnya bukan Anda? Tidak. Karena tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang menentukan siapa pemimpin dan menjatuhkan siapa pemimpin. Mari kita tunggu tahun 2014 bagaimana suara PKB dan bagaimana nasib Rhoma Irama. Kami akan kembali menjumpai Anda, saya Tina Talisa, dan kita tutup di program Interupsi.